Perkenalkan, nama saya Fajar Suryono, kode saya Teknik Informatika, nomor NIM saya 3922-150. Ini saya akan memenuhi syarat tugas UAS ujian akhir semester 2. Sini ada UAS statistik probabilitas Universitas pada tahun 2022. Nah, di sini yang dibimbing oleh dosen pengampu Anissa Fauzia, SSI, MTD. Nah, di sini ada arahan pilih salah satu proyek di bawah ini, lalu jadikan atau buatlah artikel maksimal tulisan 3 halaman. Kemudian jelaskan artikel tersebut dengan membuat PowerPoint dengan upload di YouTube. Nah, di sini saya memakai PowerPoint Ibu aja ya. Ini saya memakai dan saya akan menjelaskan tentang yang kelima, pendugaan parameter. Nah, langsung saja kita ke PowerPoint. Nah, ini nama saya, ini NIM saya, ini NIM saya. Ini prodi saya dan informatika, dan saya ambil kelas malam. Nah, ini statistik inferensial pendugaan parameter yang dibimbing oleh Ibu Anissa Fauzia, SSI, MPD. Selanjutnya, inferensial statistik. Inferensial statistik mengarah ke pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisa pada sampel. Jadi dia berdasarkan analisa sampel. Nah, dia inferensial statistik mengarah ke pengujian hipotesis. Dan pengujian hipotesis dia mengarah ke suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Dan inferensial statistik mengarah ke pendugaan parameter. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendugaan parameter. Dan pendugaan parameter mempunyai keterangan suatu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksirkan parameter populasi yang tidak diketahui. Oke, next, kita full screen aja. Nah, di sini pendugaan parameter yang pertama adalah peneliti. Peneliti mengarah ke sampel, sampel mengarah ke ukuran populasi parameter, dan ukuran populasi parameter mempunyai tiga atribut. Yang pertama ada nilai tengah, yang kedua ada simpang baku, dan ketiga ada propositif. Selanjutnya, nah di sini ada tabel lambang parameter dan statistik. Kisaran parameter populasi statistik sampel. Rata-rata adalah U atau X bar. Standar deviasi itu ada sigma, ada S simpang baku, dan proporsi P besar dan P kecil. Untuk sampelnya P kecil dan populasinya ini P besar. Dan ada varian konjungsi pangkat 2 dan simpang baku pangkat 2 dan sigma observasi N besar dan N kecil. Nah, selanjutnya ada keterangan metode pendugaan parameter. Metode pendugaan klasik adalah pendugaan dilakukan berdasarkan kesimpulan pada informasi yang didapatkan dari sampel yang ditarik dari populasi. Jadi didapatkan dari sampel yang ditarik dari populasi. Metode pendugaan Bayes adalah metode pendugaan statistik yang menggabungkan informasi yang dikandung dalam contoh dengan informasi lain yang tersedia sebelumnya. Next. Nah, di sini ada pendugaan berdasarkan penyajian. Penyajiannya. Nah, pendugaan tunggal adalah pendugaan yang hanya memiliki satu nilai yang tidak diketahui. E dalam kurung U sama dengan X bar. E konjungsi pangkat 2. Konjungsi sigma pangkat 2 sama dengan
simpang baku pangkat 2. E dalam kurung populasi sama dengan P populasi. Pendugaan interval adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Pendugaan ini digunakan tingkat keyakinan terhadap daerah nilai sebenarnya. Nilai 1 diambil A disebut koefisien kepercayaan selang kepercayaan 1 min A X bar 100%. Jadi ketika misalkan mahasiswa dia mempunyai nilai absensi itu ketika dia alfa dia akan kehilangan nilai 100% gitu. Nah, selanjutnya sifat terduga dikatakan baik. Tak biasa biasa nilai harapan estimator sama dengan nilai parameter E dalam kurung 0 sama dengan 0. Efisien estimator memiliki nilai varian yang kecil, konsisten. Semakin banyak sampel, maka estimator akan mendekati parameter. Nah, ada pendugaan interval. Pendugaan dilakukan di antara batas bawah dan batas atas. Semakin tinggi interval kepercayaan yang digunakan, maka interval semakin baik. Interval kepercayaan 90% sama dengan Z sama dengan 1,64 sama dengan A sama dengan 0,1. Dan interval kepercayaan 95% tapi Z sama dengan 1,96, A sama dengan 0,05. Dan ini 95% itu ada di tabel Z, dan nilainya adalah 1,96 dikurang 100%, hasilnya 0,05. Enggak, ini 0,05 itu di tabel Z. Jadi 95%. Nanti selanjutnya dijelasin interval. Selanjutnya interval kepercayaan 99%. Z-nya sama dengan 2,56 sama dengan 0,01. Dalam pendugaan semakin kecil interval yang dihasilkan, maka disebut pendugaan presisi atau semakin tepat. Nah, di sini ada pendugaan parameter nilai tengah. Salah satu pendugaan titik bagi nilai tengah populasi U adalah X bar. Nilai tengah contoh X bar akan digunakan sebagai nilai dugaan titik nilai tengah populasi U. Selang kepercayaan 1 diambil A, yaitu kan 100% bagi titik tengah X bar tabel Z A per 2. Sigma sama dengan N. Nilai N ini nilai lebih kecil dari U, lebih kecil dari X bar ditambah Z A per 2 sigma per N. Nah, N berukuran besar 30. Bila sigma tidak diketahui dan digunakan simpang baku, maka selang kepercayaan 1 diambil A persen bagi nilai tengah menjadi X diambil T. T itu tabel A per 2 dikali DB simpang baku atau N nilai. X bar ditambah tabel A per 2 dikali DB simpang baku atau N. Nah, bila 1 diambil A sama dengan 0,95, maka Z A per 2 sama dengan 0,025 sama dengan 1,96. Nah, bila 1 diambil A sama dengan 0,950, maka Z A per 2 sama dengan Z 0,05. Nah, contoh rata-rata contohnya nih. Ini contoh
ada satu contoh, rata-rata nilai IPK 36 mahasiswa semester 4 adalah 3,8. Dengan simpang baku populasinya 0,3. Hitunglah interval kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata nilai seluruh mahasiswa tersebut. Jadi kita akan menghitung rata-rata nilai seluruh mahasiswa tersebut. Nilai rata-ratanya adalah, nah di sini ada keterangannya, tiket itu di keterangan N sama dengan 36. N sama dengan 36 itu kan N dari nilai. Nah ini nilai. Nah 36 ini dari nilai IPK 36. Nah selanjutnya X barnya sama dengan 3,8 dari sini. Nah simpang bakunya 0,3 dan selang kepercayaan 95% dari sini. Ini interval kepercayaan dan 99% untuk nilai dan 99%. Nah ini tabel Z kanan 0,025 sama dengan min 1,96 dan Z tabel Z kiri sama dengan 0,975 sama dengan 1,96. Jadi rumusnya seperti X bar min tabel Z A per 2 sigma per N lebih kecil dari U lebih kecil dari X sama dengan Z A per 2 dan sigma per N. Jadi 3,8 diambil 1,96 dikali 0,3 per 36 dari nilai lebih kecil dari U lebih kecil dari 3,8 itu nilai si X bar ditambah 1,96 ini hasil dari ini lalu 0,36 0,3 itu dari si simpang bakunya per nilai. Nah ini selanjutnya ini tambahan dari sini 3,7 lebih kecil dari U lebih kecil dari 3,9. Maka dengan tingkat keyakinan 95% interval rata-rata nilai seluruh mahasiswa sistemik 3,7 sampai dengan 3,9. Nah ini ada tabelnya 1960. Ini dari 1960. Nah ini 1,960. Nah hasilnya jadi 0,025 dari sini 0,05. Nah ini sama dengan 0,05,5. Nah ini 0,025 itu diambil 5 jadi 0,02. Jadi dia akan berurutan jadi 0,02 berapa hasil dari 0,02 dengan 0,05 hasil terakhir. Jadi dia akan membuat akhir ini jadi hasilnya 1,960. Selanjutnya ada inferensial statistik. Interval kepercayaan 99%. A sama dengan 1%, N sama dengan 0,01. Nah Z kanan 0,05 sama dengan min 2,57 dan Z kiri 0,995 sama dengan 2,58. Nah ini ada rumusnya yang tadi dijelaskan 3,8 diambil 2,57 dikali 0,3 per 36 ini dari nilai yang tadi lebih kecil dari U lebih kecil dari 3,8 dari si X bar. Oh iya X bar dari si X bar ditambah 2,58
dikali 0,3 per 36. 0,3 kan si simpang bakunya tadi. 36, 3,6 lebih kecil dari U, lebih kecil dari 39. Nah, di sini pendugaan nilai tengah N lebih kecil dari 30. Bila sampel kecil, maka pendugaan parameter menggunakan distribusi distribusi table dan standar deviasi. Nah, ini ada rumusnya, T sama dengan X bar min U per simpang baku atau nilai. Nah, dia mengarah ke seperti ini. X bar diambil dari table dikali S per N. Jadi simpang bakunya per nilai. Akar N diambil nilai per N diambil 1. Lebih kecil dari U, lebih kecil dari X bar ditambah table S per N. Akar N min N kecil per N diambil 1. Nah, itu hal ini adalah yang tadi saya barusan jelasin, parameter U, sigma tidak diketahui, dan populasi terbatas. Dan parameter U itu mengarah ke rumus ini. Nah, ini X table A per A atau 2, V dikali sigma simpang baku per akar 11 En lebih kecil U, lebih kecil X bar ditambah table dalam kurung A atau 2 dibagi 2 YV dikali simpang baku per akar N. Nah, di sini ada contoh. Ketua DEMA melakukan penelitian terhadap 16 mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Dari 16 mahasiswa tersebut didapat bahwa rata-rata pembayaran iuran acara per minggu Rp 250.000 dengan standar deviasi 100.000. Sedangkan interval keyakinan 95%. Hitunglah interval pembayaran iuran mahasiswa jurusan SI. Selanjutnya ini diketahui N-nya itu nilai 16, ya kan? Dan X barnya 250. Nah, 250 dan simpang bakunya adalah 100. Nah, table 2,131 dalam kurung N diambil 1 sama dengan 16. 16 dari nilai ini dapat tabelnya nanti. Ini adalah hasil dari table. Jadi table sama dengan 2,131 dalam kurung N diambil 1 sama dengan 16 min 1. 16 diambil 1 sama dengan 15. Nah, ini rumusnya. Dan 250 diambil 2,131 dikali 100 per akar 25 sama dengan U lebih kecil dari 250 ditambah 2,131 dikali 100 per akar 25 ini dari X bar 250 bukan ini dari nilai 250 diambil 42,62 lebih kecil dari U lebih kecil dari 250 ditambah 42,62 ini hasilnya 207,38 lebih kecil dari U lebih kecil dari 292,62. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata pembayaran iuran mahasiswa
jurusan SI adalah 200, ini hasilnya 207,38 sampai dengan 292,62. Nah, ini ada tabelnya. Ini tabel T. Jadi yang tadi kita dapat itu 270. Nah, di sini ini adalah tabelnya. Nah, di 292. Nah, ini tabel T. Nah, selanjutnya pendugaan parameter populasi. Proposisi P merupakan pendugaan titik bagi proposisi populasi. Selang kepercayaan 1 min A ini dalam kurung persen bagi P bagi proposisi. Nah, ada rumusnya P min Z A dibagi 2 dalam akar proposisi 1 diambil P per N pangkat 1 lebih kecil dari P lebih kecil dari proposisi ditambah Z A per 2 atau dibagi 2 dalam akar proposisi dalam kurung 1 diambil proposisi per N pangkat 1. Seorang peneliti toko makanan ingin mengetahui popularitas tokonya setelah 5 tahun pembukaan toko di mata masyarakat setempat. Untuk mengambil sampel random sebesar 300 masyarakat. Hasilnya adalah bahwa 100 masyarakat menyatakan suka membeli makanan di toko tersebut. Dengan tingkat keyakinan 95%, bagaimana hasil dugaan proposisi masyarakat yang masih membeli makanan di toko tersebut? Nah, di keterangannya A dibagi 55% sehingga Z A per 2 atau dibagi 2 sama dengan tabel Z-nya 0,025 sama dengan 1,96 hasilnya. Peristiwa sukses 100 sama dengan 0,33 per 300. Maka sigma dalam kurung dalam akar 0,33 X bar dalam kurung 1 diambil 0,33 sama dengan 0,0271 per 300. 300 ini dari nilai sebesar nilai random masyarakat. Nah, proposisi dalam kurung 0,33 diambil 1,96 dikali 0,0271 lebih kecil dari proposisi, lebih kecil dari 0,33 ditambah 1,96 dikali 0,0271 ditambah 1 diambil 0,05. Proposisi dalam kurung 0,027 lebih kecil dari proposisi lebih kecil dari 0,383 sama dengan 0,95. Nah, pendugaan selang proposisi. Selang kepercayaan 1 diambil A P1 diambil P2. Nah, ini ada rumusnya P1 diambil P2 akar P1 dalam kurung 1 diambil P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 per N2. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini ada contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui selisih proposisi mahasiswa dalam pemilihan ketua DEMA antara Fakultas Sains dan Hukum. Untuk itu, ia mengambil sampel random sebesar 400 mahasiswa Sains dan 200 mahasiswa Hukum. Hasil dari sampel tersebut bahwa mahasiswa yang memilih ketua DEMA
di Fakultas Sains sebanyak 80 orang, sedangkan di Fakultas Hukum 60 orang dengan tingkat keyakinan 95%. Bagaimana hasil dugaan selisih proposisi pemilihan ketua DEMA tersebut antara Fakultas Sains dan Hukum? Nah, di keterangannya ada A dibagi 5% sehingga Z sama dengan 0,025 sama dengan 1,96. Peristiwa sukses dalam sampel adalah 80 dalam 400 mahasiswa dan 60 dalam 200 mahasiswa, sehingga P1 sama dengan 80 per 400. Nah, sini pertama 80 per 400 kan, yang P sama dengan 80 dibagi 400 itu kan hasilnya 0,2. Dan yang kedua P kedua sama dengan 60, ini dari sini itu adalah Fakultas Hukum dan 200 mahasiswa hukum. Itu sebanyak di Fakultas Hukum ada 60 orang, di sini ada 60 orang dan 200 mahasiswa hukum. Ini per 200 mahasiswa hukum sama dengan 0,3. Nah, ini dibagi, bukan dikali. 80 bagi 400. Dan ini ada sigma P1 diambil P2 sama dengan dalam akar 0,2 ini turun ke sini dikali dalam kurung 1. Tadi seperti tadi rumusnya seperti ini. Nah, P dalam kurung 1 ini 1 diambil 0,2 turun ke sini per 400 turun ke sini, ditambah P yang kedua, P2 ini hasilnya 0,3 turun ke sini dikali dalam kurung 1. Tadi dalam kurung 1 diambil P2, P2 nya itu kan 0,3 turun ke sini per 200 mahasiswa tadi. Nah, sama dengan 0,0380. Maka P 0,2 diambil 0,3 min 1,96 dikali 0,038 lebih kecil dari P1 diambil P2 lebih kecil dari 0,2 diambil 0,3 ditambah 1,96 dikali 0,38 sama dengan 0 diambil 1,5. Yang P yang proposisinya dalam kurung min 0,17448 lebih kecil dari P1 diambil P2 lebih kecil dari min 0,0074 0,007448 sama dengan 0,95%. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang pendugaan parameter yang didukung oleh Ibu Anissa Fauziah SSI MPD. Sekian, bila ada keterangan atau penjelasan yang salah, aku masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.